Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmat dari Allah. Kita kembali bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Insyaallah kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulul Tsalatsah, di mana kita masih pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dan pembahasan mengenal Islam ini kita masih pada pembahasan mengenai iman. Dan iman ini tingkatan selanjutnya dari seorang yang berislam. Seorang yang berislam menjalankan agamanya, kemudian dia beriman. Dengan iman yang dia berusaha meraih kesempurnaan iman. Sambil tentunya dia tetap melaksanakan syariat-syariat yang lahiriah dari Islam ini. Sehingga syariat tersebut dia jalankan, imannya semakin dia sempurnakan, maka semakin kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan. Kemudian selanjutnya dia akan sampai derajat ihsan. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kalau tidak, dia merasakan bahwa Allah melihatnya. Dan kalau tidak, bahwa ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa sampai demikian, dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan kita masih pada pembahasan mengenai rukun iman. Tentang rukun iman. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya, dalam matannya tentang Islam atau tentang rukun iman ini. Kata beliau rahimahullahu taala, al-martabatu tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Derajat yang kedua yaitu keimanan. Ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang keimanan. Kemudian beliau menjelaskan tentang rukun iman. Wa arkanuhu sittah, dan rukunnya ada 6 rukun iman. Kemudian beliau menyebutkan rukun iman tersebut, ke-6 rukun iman tersebut, yaitu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruknya. Inilah 6 rukun iman yang disampaikan oleh beliau, dan tentunya ini bukan dari beliau semata, namun ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun iman yang pertama, masuk pada rukun iman yang pertama. Dan kita akan masuk pada penjelasan rukun iman yang selanjutnya. Namun sebelumnya kita sampaikan kembali bahwa rukun iman ini adalah bagian penting dari pondasi beragama seseorang. Orang yang rukun imannya benar, rukun imannya kokoh, maka amal ibadahnya, maka akhlaknya akan baik sesuai dengan kokohnya rukun iman yang ada pada hatinya. Dan sebaliknya, apabila semakin lemah, semakin rapuh rukun imannya yang 6 ini, maka akan semakin buruk pula amal ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Iman pada Allah dan iman pada hari akhir misalnya, ketika seorang kuat, maka dia akan betul-betul merasa pengawasan Allah pada dirinya. Dia akan betul-betul berakhlak mulia, akan jujur. Dia yakin setiap tempat Allah melihat dia, dimanapun dia melakukan sesuatu. Jika dia berbohong, jika dia berdusta, Allah akan melihat dia. Dan dia yakin akan ada balasan di hari kiamat. Dia yakin bahwa amal dia akan dicatat oleh malaikat yang menjaganya. Dia yakin bahwa
amal dia itu kalau salah bertentangan dengan perintah Rasulullah, maka bisa menjadi dosa bagi dia, dan seterusnya. Maka ketika seseorang beriman, maka dia akan betul-betul berakhlak mulia. Tapi kalau orang lemah imannya, bahkan yang paling buruknya tidak ada iman, maka sudah. Dia tidak peduli mau berbohong atau dia jujur, yang penting dia mendapatkan keuntungan. Mana yang keuntungan bagi dia paling besar? Dia jujur atau dia bohong? Kalau jujur lebih besar untungnya, dia jujur. Kalau bohong lebih besar untungnya, dia akan berbohong. Bukan karena dia jujur, bukan karena akhirat, bukan karena iman, tapi karena dia akan mendapatkan keuntungan dunia yang lebih besar. Dia tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan adanya hukuman di akhirat atas kedustaan yang dia lakukan, maka dia akan berjalan terus. Begitulah ketika orang rapuh keimanannya dengan orang yang kokoh keimanannya. Kemudian juga rukun iman ini adalah perkara-perkara yang gaib, ya. Maka disebut dengan rukun iman, wajib kita imani. Artinya sesuatu yang tidak tampak oleh manusia. Tapi sebagaimana sesuatu yang tidak tampak itu bukan artinya tidak ada. Tapi banyak hal yang kita tidak tampak oleh mata kita, namun ternyata dia ada. Ya. Maka begitulah rukun iman ini. Dia sesuatu yang gaib. Maka di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dialah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini sesuatu yang tidak tampak bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak tampak. Kitab-kitabnya tampak sekarang, tapi ketika Allah menurunkan kitab tersebut, ketika kitab tersebut belum diturunkan kepada para nabi dan rasul, tidak tampak. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh kitab tersebut, banyak yang tidak tampak. Akhirat, tentang malaikat, ya, sebagaimana iman pada malaikat, iman pada rasul, kita tidak menjumpai para rasul tersebut, tidak melihat mukjizat-mukjizat mereka. Kemudian iman kepada hari akhir kita belum sampai padanya. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin beriman dengan hal tersebut dalam keadaan dia tidak melihatnya dengan mata kepala dia sendiri, tapi dia bisa merasakannya. Maka inilah iman. Yang kalau dia sudah ketemu dengan apa yang dia imani tersebut nanti, maka tidak bermanfaat lagi iman. Ketika sudah wafat, menjelang wafat dia bertemu dengan malakul maut yang akan mencabut nyawanya. Apakah dalam keadaan mencabut nyawanya dalam keadaan kebaikan atau keburukan, dalam keadaan dicabut dengan penuh rasa sakit, atau dicabut dengan halus. Kemudian dia akan menghadapi malaikat yang menanyakan kepada dia di alam kuburnya. Kalau saat itu dia baru beriman, maka tidak bermanfaat lagi iman saat itu. Sudah nyata bagi dia. Sekarang di dunia ini ketika hal-hal tersebut tidak nyata bagi dia, dia imani, maka di akhirat ini akan menjadikan manfaat bagi dia. Sebagaimana di dunia tadi sebagai pondasi keimanan bagi dia. Dia akan menjadi orang yang ibadahnya baik, yang akhlaknya mulia, dan tentu saja akidahnya lurus. Kalau ada pertanyaan, bukankah dalam Islam banyak sekali perkara-perkara gaib yang harus diimani selain rukun iman ini? Ada misalnya tentang surga dan neraka. Kenapa tidak disendirikan iman pada surga, iman pada neraka? Tentang jin juga, adanya bangsa jin. Ya, tentang para nabi dan rasul saja banyak, kenapa tidak masing-masing keimanan pada masing-masing gitu. Kenapa demikian? Kenapa hanya 6 ini saja? Kita katakan yang pertama, demikianlah dalil-dalil menyebutkan. Wabil khusus yang paling utama dalil dari hadis Jibril, ya. Ketika Nabi SAW ditanya malaikat Jibril tentang apa itu iman, maka 6 perkara ini yang disampaikan malaikat Jibril, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril dalam rangka mengajari para sahabat dan kita semua, karena hadis itu akhirnya akan sampai juga kepada kita. Kemudian selanjutnya di antara hikmahnya, ke-6 hal ini adalah perkara-perkara pokoknya yang dari sana bercabang banyak sekali memang. Seperti iman pada hari kiamat, nanti akan kita bahas, yaitu iman pada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Adanya ruh, dicabutnya nyawa, adanya pertanyaan kubur, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Ya, kemudian manusia akan dibangkitkan. Itu semuanya urusan cabangnya memang banyak sekali jadinya. Iman pada hari akhir. Iman pada malaikat mencakup nanti iman pada Jibril, Mikail, tugas-tugasnya. Maka pokoknya di iman pada malaikatnya.
Iman pada Rasul mencakup di siapa Rasul tersebut, nama-namanya yang disebutkan dan lain sebagainya. Pokoknya adalah pada iman pada Rasulnya. Maka dari 6 perkara ini merupakan pokok-pokok keimanan yang memang nanti akan lahir dari hal-hal atau dari pokok-pokok iman ini, cabang-cabang yang banyak sekali, detail-detail yang banyak sekali. Maka 6 perkara inilah yang wajib kita imani, dan tentunya semakin sempurna ilmu seseorang tentang ke-6 perkara ini, akan semakin sempurna pula, semakin bertambah pula keimanannya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan rukun iman, wabil khusus rukun iman yang kedua. Maka kita masuk kepada rukun iman yang kedua, antu'mina billahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang kedua, dan malaikat-malaikat Allah adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan setidaknya ada 4 hal yang perlu kita, atau 5 hal yang perlu kita imani tentang malaikat ini. Yang pertama, wujudnya, keberadaannya. Yang kedua, sifat-sifatnya. Yang ketiga, nama-namanya. Yang keempat, tugas-tugasnya. Dan yang kelima, berita-berita yang sahih tentangnya, tentang malaikat. Yang pertama, wujudnya, yaitu keimanan kita bahwa malaikat itu sesuatu yang berwujud, sesuatu yang ada. Allah menciptakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, malaikat dari cahaya. Allah menciptakan jin dari api, dan Allah menciptakan manusia dari tanah. Maka kita meyakini hal tersebut, ada malaikat itu. Bukan sekedar misalnya sebagian orang meyakini bahwa malaikat itu bisikan-bisikan kebaikan dari manusia, dari jiwa manusia, membisikkan kebaikan-kebaikan, suruh berbuat baik, suruh sedekah. Nah, itu malaikat. Kalau bisikan-bisikan yang jelek, nah itulah setan. Ya, makanya tidak benar. Malaikat-malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan tugas tertentu dengan sifat-sifat tertentu, maka wajib kita mengimani keberadaannya. Dan dalam ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan, dalam hadis disebutkan, Jibril turun berbicara dengan langsung kepada Nabi SAW, bahkan menyerupai laki-laki, menyerupai seorang laki-laki, dan memperlihatkan diri kepada para sahabat ketika menyerupakan diri sebagai laki-laki, menolong Rasulullah dan orang-orang beriman dalam kehidupan mereka, dalam jihad mereka dan lain sebagainya, membawa Nabi SAW untuk perjalanan Isra Mi'raj. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, maka ini semua menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Ya, bagaimana mereka? Bagaimana bentuk aslinya? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kita harus beriman dengan malaikat-malaikat tersebut. Wujudnya, keberadaannya, bahwa malaikat itu ada, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak mau beriman dengan hal tersebut. Mana malaikat nggak ada, nggak kelihatan sama dia, maka dia bilang nggak ada. Maka ini sebuah pemikiran yang sangat dangkal tentunya. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifatnya. Tentunya sifat-sifatnya kita beriman, sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Allah mengatakan tentang malaikat, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', punya sayap 2-2, 3-3 atau 4-4, dan Allah melebihkan, menambahkan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki dari malaikat tersebut. Jadi sayapnya 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Ya. Ada yang lebih yang Allah kehendaki. Mereka terbuat dari cahaya di antara sifatnya. Di antara sifat-sifat mereka, sebagian Allah sebutkan bagaimana teriakannya bisa menghancurkan manusia, menghancurkan sebuah kota, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang soihah, teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Mereka bisa berbicara. Di antara sifatnya mereka bisa menyerupai manusia, sebagaimana banyak hadis Jibril misalnya, sebagaimana hadis tentang orang yang atau malaikat yang menyerupakan diri kepada manusia dan datang kepada orang yang botak, orang yang buta, dan orang yang sakit kulit untuk menguji mereka. Dan akhirnya di antara mereka ada yang lolos ujian, ada yang tidak lolos ujian. Didatangi malaikat dalam keadaan manusia. Dan sifat-sifat yang lainnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Maka kita perlu untuk meyakini hal tersebut. Sebagaimana misalnya Nabi mengatakan, "Udzinali an uhditsakum an ahadil malaikah." Diizinkan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian tentang salah satu sosok malaikat. Ya. Bagaimana itu? Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi tukhfiqu fihi at-tayr 700 sanah. 700 sanah. Antara kupingnya dengan punggungnya, ya, bagian sininya, itu perjalanan burung selama 700 tahun perjalanan. Jadi antara kupingnya, salah satu malaikat, antara kupingnya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan burung. Subhanallah. Itu antara kuping dengan pundaknya saja. Betapa besarnya malaikat-malaikat Allah tersebut. Ya, makhluk yang besar. Ya, maka kita mempercayai hal tersebut apabila itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian di antara iman kepada malaikat adalah iman kepada tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan sebagian mereka punya tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini bukan berarti bahwa Allah lemah. Allah harus dibantu malaikat melaksanakan tugasnya, sama sekali tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk-makhluknya. Allah punya makhluk malaikat yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, itu makhluk Allah. Semua energi dia dari Allah. Dia bisa melakukan apapun dari Allah, bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya membuat kita berpikir tentang hal tersebut, betapa agung dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat punya tugas-tugas. Jibril diantaranya misalnya menyampaikan wahyu. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malakul maut yang mencabut nyawa manusia, mewafatkan manusia. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan malaikat yang penjaga neraka, ya, yang penduduk neraka dari kalangan manusia ini minta sama malaikat agar Allah mematikan dia saja. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada Mikail, malaikat Mikail, ya, tugas-tugasnya. Ada ayat yang lain Allah sebutkan ada malaikat yang menulis catatan hamba. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu lafal perkataan melainkan ada malaikat yang menjaganya dan mencatatnya. Dalam hadis Nabi disebutkan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Ketika janin tersebut berusia 120 hari ditiupkan ruhnya. Ada malaikat yang Allah suruh untuk menjaga gunung. Ketika Nabi SAW disakiti oleh masyarakat Taif, maka Jibril datang bersama malaikat gunung menawarkan bantuan kepada Nabi kalau ingin menimpakan orang Taif dengan gunung, malaikat tersebut siap untuk menimpakannya dengan izin dan perintah dari Allah. Namun Nabi memilih untuk mendoakan orang-orang Taif. Ya. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat tersebut, misalnya dalam hadis disebutkan membawa ruh seseorang, ruh-ruh yang baik malaikat rahmat membawanya, ruh-ruh yang buruk ada malaikat azab yang membawanya, dan seterusnya. Ya, dengan tugas-tugas malaikat-malaikat tersebut. Maka mana yang disebutkan kita mengimani dengan tugas-tugas tersebut. Kemudian dengan nama-namanya, dengan nama-nama malaikat tersebut yang diberitahu oleh Allah atau Rasulnya kepada kita. Ada nama malaikat Jibril, ada nama malaikat Mikail, ya. Man kana aduwwan lillahi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang musuh Allah, malaikatnya Jibril dan Mikail, Allah menjadi musuh-musuhnya orang-orang kafir. Ada malaikat yang Allah sebutkan dengan malakul maut, ya, malakul maut. Ada malaikat yang Allah sebut dengan nama Zabaniyah dan lain sebagainya. Ketika disebutkan nama-nama tersebut dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, maka kewajiban kita untuk mengimani dan menyebut mereka dengan nama mereka tersebut. Demikian pula
secara umum kita beriman tentang berita-berita tentang yang sahih tentang malaikat-malaikat Allah tersebut. Di antara mereka ada yang membantu Nabi SAW dalam peperangan. Di antara mereka, sebagaimana dalam kisah yang masyhur dalam Al-Quran Allah ceritakan, malaikat tersebut bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Malaikat tersebut bertamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam, mengabarkan akan datangnya azab kepada Nabi Lut dan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Sebagian malaikat Allah ceritakan dalam hadis, Nabi SAW ceritakan dalam hadis misalnya, mengukur jarak antara matinya seseorang yang sudah sempat taubat dan hijrah. Ya, diukur oleh malaikat jaraknya. Dalam hadis yang lain Allah ceritakan tentang Jibril yang menyerupai manusia datang kepada Nabi SAW. Dan banyak sekali berita-berita tentang bagaimana dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan bahwa malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia maka sempat bertanya kepada Allah. Ya, maka ini semua bentuk keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bagian dari rukun iman. Di antara hikmahnya karena malaikat ini, di antaranya malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula bagian dari kekuasaan Allah malaikat ini. Sehingga ketika kalau malaikat diingkari, maka bisa jadi orang akan mengingkari wahyu. Ya. Orang akan mengingkari wahyu. Kalau wahyu diingkari sudah rusak bangunan Islamnya. Ya, rusak bangunan. Dia yakin dengan Allah tapi nggak yakin ada malaikat, sehingga ragu-ragu dia dengan wahyu yang Allah turunkan. Ya, ragu-ragu dengan kejujuran malaikat. Malaikat tidak maksiat, jangan-jangan malaikat ini khianat. Allah bilang gini sama malaikat disembunyikan atau dirubah atau lupa misalnya. Keraguan-raguan seperti ini, bahkan kekufuran seperti ini, kita bisa katakan ini bisa menyebabkan seorang kufur dengan perkara-perkara lainnya dalam agama. Maka iman pada malaikat ini menjadi bagian dari rukun iman, bagian yang tidak terpisahkan dari rukun iman. Kemudian iman yang selanjutnya yaitu keimanan kepada kitabullah. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman kepada kitabullah. Secara umum, iman kepada kitabullah ada beberapa poin. Yang pertama, sama kurang lebihnya beriman dengan keberadaan kitabullah tersebut. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam, memiliki firman yang Allah firmankan, dan itu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk bagi mereka. Jadi kitabullah itu ada, ya, selain Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah, bukan buatan malaikat, bukan buatan para nabi dan rasul tersebut. Kemudian petunjuk bagi manusia. Sebagiannya petunjuk hanya terbatas pada umat tersebut, umatnya nabi dan rasul tersebut. Dan sebagian lain yaitu Al-Quran, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya. Nah, nanti kemudian yang selanjutnya, yang keempat, poin keempat yaitu khusus dengan Al-Quran. Kita beriman dengannya, kurang lebihnya sama. Dia adalah kitabullah, firman Allah, diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ini Nabi Muhammad SAW, dan kita mengimani isinya dan mengamalkan isinya. Khusus Al-Quran, yang lain tidak. Ya. Secara umum seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami berikan kepada mereka kitab dan mizan dan timbangan, yakni keadilan. Liyaquman nasu bil qist, untuk menegakkan hukum di antara manusia dengan adil. Ya, ada yang mengatakan hikmah, yaitu sunnah para nabi dan rasul. Di Nabi Muhammad SAW ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di rasul yang lain pun ada sunnah yang menjadi penjelas dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka masing-masing. Demikian pula beriman tadi kepada keberadaan kitab tersebut, ya.
Kedua, beriman bahwa dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia firman Allah, bukan perkataan siapapun. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi bahwa dia adalah petunjuk, hidayah bagi hamba-hambanya. Hidayah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada bangsa-bangsa atau kaum-kaum tertentu ataupun kepada seluruh umat manusia, sebagaimana Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khusus dengan Al-Qur'an, maka kewajiban kita untuk beriman dengan Al-Qur'an dengan betul-betul keimanan yang bersih, yang sebaik-baiknya, dan keimanan yang dengannya kita mengikuti isi Al-Qur'an tersebut dan meyakini bahwa Al-Qur'an terjaga. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya, terjaga. Dan tidak dengan kitab-kitab yang lain. Dan itu realita. Kita bisa melihat ya bahwa Al-Qur'an Allah jaga. Al-Qur'an kita bandingkan Al-Qur'an hari ini dengan Al-Qur'an 1000 tahun lalu sama. Tapi sebagian kitab-kitab hari ini dengan kitab-kitab yang mungkin beberapa tahun lalu, mungkin beberapa puluh tahun lalu saja sudah berbeda. Ya, berbeda maknanya, berbeda isinya, berbeda kontennya. Namun Al-Qur'an terjaga. Sebagaimana keimanan kita bahwa kita wajib untuk beriman dan mengikuti Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada satu orang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, apa yang aku sampaikan, Al-Qur'an, Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak pula ia seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Tsumma yamutu wala yu'minu bima ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan aku, dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan Al-Qur'an tersebut. Karena Nabi SAW illa kana min ashabin nar, kecuali dia penghuni neraka. Jadi setelah Al-Qur'an turun maka batal kitab-kitab yang lainnya. Ya, kita mengimani kitab tersebut ada, diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Namun setelah Al-Qur'an ada, maka kita tidak beriman dengan kitab-kitab tersebut untuk mengamalkannya. Kita beriman bahwa kitab tersebut ada, diturunkan dari Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, namun kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Dan tentunya sama, mengimani bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Sebagaimana kitab yang lain, kitab yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Dan dengan kitab-kitab inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya. Allah berfirman di surat Thaha ayat 123 dan 124, qala habita minha jami'an. Allah berfirman, turunlah kalian berdua, yaitu Adam dan Hawa, ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, akan ada permusuhan antara manusia, kata Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ketika datang kepada kalian petunjuk dariku, kitab yang Allah akan turunkan kepada mereka, kata Allah, faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku itu maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sempit hatinya di dunia, dan kami akan jadikan atau akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Umat Nabi Musa yang tidak mau mengikuti Taurat, begitulah kehidupannya. Dia akan sesat dan celaka, kehidupannya sempit, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Umat Nabi Isa yang tidak mau mengikuti Injil, demikian pula.
umat Nabi Muhammad dan seluruh manusia yang tidak mengikuti Al-Quran, begitu pula nasibnya. Di dunia dalam keadaan hidupan yang sempit, walaupun kita lihat megah-megah mungkin lapang, tapi tidak beres. Ada yang tidak beres pada hatinya sehingga membuat orang tersebut sempit kehidupannya. Dan hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini iman kepada kitab yang Allah turunkan. Kemudian selanjutnya iman kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Poin-poin tentang iman kepada para rasul ini kurang lebihnya juga sama. Yang pertama, beriman dengan keberadaan mereka, bahwa mereka adalah manusia-manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka beriman dengan keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka. Nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Kemudian yang ketiga, tentunya kalau nabi dan rasul tugasnya sama dari kalangan manusia, yang tugasnya sama menyebarkan risalah. Kalau malaikat punya tugas-tugas yang berbeda, ya. Maka yang ketiga adalah beriman dengan sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, beriman dengan cerita-cerita mereka yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Ya, yang pertama, beriman dengan keberadaan mereka. Mereka manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang lurus, untuk memenangkan agamanya atas semua agama. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih malaikat dari kalangan sebagai rasul, dan juga rasul dari kalangan manusia. Allah yang memilih. Kenapa kok di zaman itu yang dipilih Nabi Musa? Kenapa bukan Korun? Kenapa bukan Samiri? Kenapa bukan Haman? Allah yang pilih. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Ali bin Abi Thalib? Allah yang pilih. Kenapa Nabi Isa? Kenapa bukan teman-temannya Nabi Isa yang lain yang Allah jadikan nabi dan rasul? Allah yang pilih. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Nuh? Kenapa? Allah yang pilih. Ya, Allah yang pilih. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi nabi dan rasul misalnya. Allah memilih di mana mereka turun. Ya, Allah yang pilih, Allah yang tentukan. Ini kalau bahasa kita hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua tadi, nama-nama mereka yang Allah sebutkan banyak. Ada nama Nabi Muhammad, Musa, Isa, banyak sekali. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Zakaria, Yahya, Ilyasa, Dhunnun atau Yunus alaihi salam. Ya, dan nabi-nabi dan rasul yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya ada orang-orang dari orang-orang yang berusaha menentang para nabi dan rasul tersebut, menentang Islam, kemudian menyampaikan, mana bukti-bukti sejarahnya? Enggak ada bukti sejarah Nabi Musa. Sudah semua tentang kehidupan Mesir sudah tercatat, bisa dikorek, bisa dibuka, bisa dibaca data-data sejarahnya. Enggak ada data-data tentang Nabi Musa, nama Musa itu enggak ada. Ya, maka kita tidak, namanya iman, kita bukan menginikan data-data sains begitu ya. Tapi kita beriman ketika Allah sebutkan, maka kita wajib mengimani tentang hal tersebut. Walaupun sebagian orang mengkufurinya. Sebagaimana beriman dengan cerita-cerita yang mereka alami, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana penciptaan Nabi Adam, bagaimana Adam digoda iblis diturunkan ke bumi, bagaimana kisah dua anak Adam, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan detail dalam Al-Qur'an, kisah kelahiran Nabi Isa dan kisah ketika beliau mendakwahkan kaumnya, kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Musa yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Yakub alaihi salam, kisah
Nabi siapa lagi? Banyak sekali dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya, kisah Nabi Yunus alaihi salam, kisah Nabi Ismail alaihi salam. Maka kita beriman dengan berita-berita tersebut atau yang diceritakan Nabi SAW. Nabi Daniel misalnya, ada satu nama Nabi Daniel tidak disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis yang beliau atau Nabi Yusha, ya, yang beliau menggantikan Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian sempat untuk menghentikan sementara gerak matahari sehingga tidak terbenam dalam sebuah peperangan, ya. Maka kita percayai Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, ya, kita yakini cerita-cerita tersebut ketika datang dari Allah dan Rasulnya, dan ada hikmah yang besar di balik cerita-cerita yang Allah dan Rasulnya sebutkan tentang mereka. Ada hikmah yang besar. Maka Allah mengatakan fabihudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka hendaklah seorang mukmin itu beriktida. Ini mengambil teladan dari petunjuk-petunjuk para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walaupun mungkin bukan syariatnya, tapi bagaimana kesabaran mereka, bagaimana keberanian mereka, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka menjaga diri dari fitnah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir. Disebut hari kiamat atau hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Hari kiamat disebut hari kiamat karena qiyam, manusia pada hari itu berdiri terus, banyak berdirinya. Dan nama-nama lain, banyak nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran disebutkan. Para ulama menjelaskan keimanan kepada hari kiamat itu apa. Sebagian ulama, sebagaimana Syekh Abdul Razak menjelaskan dalam syarahnya di sini, yaitu iman kepada sesuatu hal yang terjadi setelah kematian. Dan itu semua perkara gaib. Kita tidak tahu gimana, karena kita tidak bisa melihat, kita nggak bisa tanya sama orang yang mati, nggak bisa lagi sudah. Ya, jadi bagaimana kita mengimani dengan apa yang Allah sebut dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebut. Dan ini mulai hari kiamat, karena setiap orang sudah mati tegak kiamat pada dia. Jadi iman pada kiamat tidak mesti menunggu iman pada setelah terjadinya hari kiamat, enggak. Dan itu termasuk, ya. Bahkan hatta sebelum kiamat pun termasuk tanda-tanda kiamat Allah sebutkan. Datangnya Dajjal, datangnya Nabi Isa, datangnya Ya'juj dan Ma'juj dan lain sebagainya. Maka ini termasuk iman pada hari kiamat. Termasuk dalamnya adalah iman walaupun belum terjadi hari kiamat atau mendekat hari kiamat, tapi setelah kematian. Apa setelah kematian? Manusia dicabut nyawanya. Kemudian nyawa itu, orang baik nyawanya harum, kemudian diangkat, dibukakan pintu langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, ya. Kemudian ditanya, kemudian ditemani oleh sosok yang wangi, yang ganteng, yang baik, ya, yang wajahnya baik, dan itu adalah amal solehnya, ditampakkan surga bagi dia. Sebaliknya orang yang buruk dicabut dengan keras nyawanya, baunya busuk, tidak diterima di langit, dilemparkan ke bumi, rohnya kembalikan ke jasadnya di alam kuburnya, ditanyakan dan dia tidak bisa menjawab, kemudian dia dipukul, dipalu oleh malaikat, disempitkan kuburnya, didatangkan sosok yang busuk baunya, sosok yang buruk wajahnya, dan itu adalah amal-amal keburukan dia, ditampakkan bagi dia api neraka. Itu belum kiamat, tapi sudah termasuk bagian dari iman pada hari kiamat karena terjadi setelah kematian manusia. Maka itu semua wajib bagi kita untuk mengimaninya. Apabila datang hadis yang sahih atau datang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya, demikian pula yang apabila datang hadis-hadis yang sahih tentang hal tersebut, tentang hari kiamat tersebut, maka kewajiban kita, ya, tentang kubur, tentang azab dan nikmat kubur, tentang peniupan sangkakala, tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya, tentang manusia berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, tentang mizan amal manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sirat, manusia akan meniti sebuah jembatan yang tipis sekali,
ada yang menitinya seperti kilat, ada yang menitinya seperti orang yang naik kuda, ada yang seperti lari, ada yang seperti jalan, ada yang jalan lambat, ada yang ngesot, ya, ada yang tidak berhasil kemudian jatuh ke bawah, ya. Semua ini maka ini macam-macam. Semakin seorang paham tentang agama, akan semakin dalam imannya, semakin kuat keimanannya. Ya, maka nanti derajat keimanan orang pun bertingkat-tingkat. Secara umum, keenam hal ini mesti diimani oleh seorang mukmin, mesti diimani. Dan nanti dia akan semakin sempurna, semakin sempurna. Dia belajar lagi tentang iman pada malaikat. Dia belajar lagi tentang iman kepada Allah dengan detail. Dia belajar lagi tentang iman pada hari kiamat dengan detail. Hanya dia punya rasa takut dalam hatinya dengan azab kubur, punya rasa takut dalam hatinya. Nanti amal saya ditimbang gimana? Ya. Maka ini akan menambah keimanannya dan membuat dia semakin baik dalam amalannya. Itulah pentingnya untuk rukun iman kita pelajari, kita bahas, dan insya Allah pembahasan tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillah, karena ini cukup panjang pembahasannya dan kita perlu edisi atau kajian khusus ya tentang hal ini, ya, karena banyak orang yang bingung wabil khusus dengan iman pada takdir. Kalau semua sudah ditakdirkan, ngapain saya berusaha dong? Kalau saya ditakdirkan miskin, ngapain saya berusaha? Ngapain saya kerja? Takdir saya jadi orang miskin juga kok. Mau usaha-usaha juga gimana juga jadi orang miskin terus. Kalau saya ditakdirkan kaya, ya saya ongkang-ongkang kaki juga bakalan kaya kok. Sudah ditakdirkan saya, ngapain saya usaha capek-capek? Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Apakah iman pada takdirnya yang salah, atau kenyataannya yang salah, atau pemahaman dia yang salah tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita akan bahas itu pada kesempatan berikutnya biidznillah, karena dia butuh waktu yang lebih panjang bagi kita untuk bisa lebih merenungi iman kepada takdir. Maka nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ada kan, Mas? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas iman kepada takdir. Kemudian derajat setelahnya dari keimanan, yaitu ihsan. Derajat setelahnya dari Islam, dari beragama, yaitu ihsan. Orang yang dia mengerjakan syariat-syariat Islam yang zahir, rukun-rukun Islam, kemudian dengan rukun iman ini sudah betul-betul dia pelajari dengan sebaik-baiknya, dia pelajari dengan lebih dalam sehingga membuat amalan dia disertai dengan iman yang sempurna, dengan pemahaman iman yang benar, sehingga dia sampai derajat ihsan. Orang yang beribadah kepada Allah atau bahkan kehidupannya merasa bahwa setiap gerak-gerik kehidupannya, detik-detik kehidupannya senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bahkan dia merasakan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah menjadikan atau menjaga keimanan kita, menambahnya, menguatkannya, menjadikan kita orang yang wafat dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.